Yang intinya sertifikat itu sebagai jaminan bahwa siapapun pelaku usaha di bidang sawit yang mendapat sertifikat itu, bahwa produknya dijamin sudah memenuhi kriteria-kriteria atau prinsip-prinsip kelestarian, sustainability. Oke, teman-teman, ketemu lagi di Trik Talk, podcastnya Trik. Hari ini kita mau melanjutkan diskusi dari yang kemarin sempat kita diskusikan. Kemarin kita berdiskusi seputar isu-isu kelapa sawit di dalam negeri, kemudian juga sampai pada sertifikasi ISPO yang dimandatorikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Hari ini kita masih dengan narasumber yang sama, Bapak Willy Stradani. Beliau adalah Asisten Deputi Perekonomian Hortikultura, Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia tahun 2015-2019. Selamat sore Pak Willy. Selamat sore Mas Rian. Ya, kemarin kita banyak berbicara soal ini Pak, soal kelapa sawit di dalam negeri ya isunya, termasuk dengan upaya pemerintah menerbitkan peraturan tentang kewajiban sertifikasi berkelanjutan Indonesia atau ISPO. Nah, hari ini kita mau coba melanjutkan diskusi yang kemarin, mungkin akan lebih banyak tentang isu-isu seputar kelapa sawit ke depannya. Seperti apa begitu ya Pak Willy ya. Sebelum sampai ke sana, saya mau tahu pendapat pribadinya Pak Willy nih, karena Pak Willy ikut membidani ya, melahirkan kewajiban ISPO melalui Perpres 44 tahun 2020. Di sana ada kewajiban bagi semua pelaku usaha 2025 untuk menerapkan ISPO. Optimis nggak Pak itu tercapai? Baik, terima kasih Pak Rian. Jadi ketemu lagi kita di acara podcast ini. Mungkin kalau kemarin kita katakan adalah part 1-nya. Iya, part pertama ini adalah part 2-nya, bagian keduanya. Nah, jadi dengan diterbitkannya Perpres 44 2020 tentang sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia atau yang dikenal dengan ISPO, memang di dalam Perpres itu mulai tahun 2025 semua pelaku usaha sawit, baik perusahaan sawit yang memang sudah sejak awal mereka wajib, mandatori, dan di 2025 ini petani sawit atau yang dikenal dengan pekebun itu juga wajib kita terapkan sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan atau ISPO ini. Nah, ini tentunya bukan tidak ada satu harapan yang ingin kita capai dengan mewajibkan petani sawit ini ber-ISPO, tapi tentunya kita ingin produk sawit atau TBS yang dihasilkan oleh pekebun atau petani sawit ini memang bisa dibuktikan merupakan produk yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip dan kriteria yang kita kembangkan di dalam ISPO ini. Nah, ada beberapa hal yang ingin kita capai di situ. Pertama adalah bahwa kita ingin menjadikan produktivitas pekebun yang selama ini hanya setengah dari produktivitas perusahaan kelapa sawit, sehingga mereka paling tidak produktivitasnya itu hampir sama dalam peningkatan produktivitas. Yang kedua, tidak hanya sebatas itu, karena memang kelapa sawit ini kita ingin pertahankan, kita ingin sustainable kan
bahwa kelapa sawit menjadi komoditi unggulan, salah satu komoditi unggulan Indonesia di pasar global. Dan faktanya memang itu terjadi. Nah, untuk mereka bisa tetap menjadi produk unggulan yang terbukti memberikan devisa kepada negara sebagai devisa terbesar pada saat itu, tentunya kita ingin keberterimaan produk kelapa sawit yang berasal dari petani tadi juga bisa masuk atau diterima di pasar global. Nah, tentunya dengan bersertifikasi ISPO ini kita sangat optimis itu bisa dilakukan. Pertama itu, kedua, petani kelapa sawit ini kalau kita lihat dalam konstelasi perkebunan kelapa sawit, mereka punya porsi yang cukup signifikan. Kontribusinya dari kita lihat dari luasan yang ada dengan total luas sawit Indonesia itu 16,3, mereka memegang porsi 40%. 40-an persen. 40-an ada persen. data yang lebih malah dari 40. Ada bisa lebih. 42 gitu ya. Ya, kita ambil kasarnya saja. 40%. 60% itu perusahaan. 40% petani. Nah, bayangkan dengan kita naikkan produktivitas mereka tadi, yang porsi mereka 40% itu bisa menjadikan produksi tahunan CPO kita bisa menjadi 2 kali lipat dari yang ada sekarang. Sekitar 45 atau 50, bisa bayangkan 2 kali lipat kan bisa mendekati 100 juta ton per tahun. Tapi bukan itu saja. Dengan mereka bersertifikasi ISPO, seperti saya katakan tadi, keberterimaan produk sawit kita ini itu bisa lebih meningkat, itu yang kita harapkan. Karena kalau sudah mereka jadi CPO, kan tidak bisa lagi dibedakan ini mana CPO dari petani, mana dari perusahaan. Nah, tapi kalau mereka tidak bersertifikasi ISPO, keberterimaan ini agak ragu bisa dilakukan. Karena buyers atau consumer di pasar global, mereka masih bertanya, ini mana yang sudah bersertifikat, mana yang sawit yang sudah sustainable, mana yang belum. Nah, itu akan menjadi permasalahan, menjadi hambatan kita untuk mencapai target kita tadi, mendobelkan produksi sawit kita, juga meningkatkan level of acceptability dari produk kita. Jadi paling tidak 2 hal itu. Nah, tentunya kalau produksi dari petani yang dalam bentuk TBS maupun mereka juga sudah punya, kita harapkan akan berkembang, mereka juga punya industri pengolahan. Nah, ini juga akan menaikkan kesejahteraan mereka, petani itu sendiri. Nilai tambahnya dirasakan oleh petani juga. Nilai tambahnya akan dirasakan oleh petani juga. Artinya, ini kami waktu itu sebagai regulator sama pemerintah, kami optimis itu bisa kita lakukan. Tentunya dengan pertama, sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan ini kita improve, yang dikenal dengan penguatan atau strengthen. Bahkan ada yang mengatakan waktu itu new ISPO baru. Iya, betul. Nah, ini tentunya tidak bisa kita lakukan hanya dengan berharap, tapi kita harus melakukan sesuatu. Maka itulah kami waktu itu menginisiasi di Kemenko Perekonomian terbangunnya Perpres nomor 4 tahun 2020 ini, yang nantinya akan melahirkan aturan-aturan turunan di tataran sektor, di tataran kementerian. Yang sekarang sudah ada adalah di Kementerian Pertanian dengan Permentan 38 2021 atau 20 ya, lupa. 2020. Ya. Jadi artinya pemerintah memandang optimis ya, Pak. Meskipun waktunya ada yang bilang ini terlalu cepat gitu ya. Sangat singkat waktunya untuk mewajibkan semua gitu ya. Nah, juga dengan optimisme tadi, kan seperti saya katakan tidak bisa hanya dengan berharap, harus ada ikhtiarnya, ada upaya yang dilakukan.
stakeholdernya Nah, dirangkul semua. salah gitu ya. satunya adalah dengan mewajibkan petani tadi berispo. Nah, tapi juga tidak selesai masalah dari berhenti di situ. Yeah. Muncul masalah lain karena untuk mendapatkan sertifikasi ISPO ini ada biaya yang harus dikeluarkan Ada persiapan, ada biaya ya. oleh petani, Yeah. ya. Ya biaya, persiapan, kemampuan, ya, capacity building harus dilakukan. Yeah. Nah, itulah salah satu harapan dan target yang ingin kita lakukan dengan diwajibkannya petani sawit ini berispo. Yeah. Nah, juga kita harus pragmatis dan harus rasional bahwa karena petani ini nanti akan muncul ratusan atau bisa ribuan petani yang harus diispokan. Gitu. Yeah. Kemudian biayanya dari mana? Yeah. Nah, dari situlah di dalam Perpres 44 ini diatur untuk tahun pertama, periode pertama sertifikasi itu dibantu oleh pemerintah pendanaannya. Nah, setelah 5 tahun, asumsinya petani sudah lebih meningkat, produktivitasnya, kesejahteraan lebih meningkat. Untuk periode berikutnya, Punya mereka kemampuan. sudah bisa mampu untuk memperpanjang periode sertifikasi mereka. Ya, ya. Kita juga ngelihat nih Pak, ISPO ini kan selain upaya pemerintah Indonesia untuk tadi ya membangun kelapa sawit yang berkelanjutan, meningkatkan produktivitas, memastikan aspek legal dalam pengelolaan kelapa sawit yang baik gitu ya. Kemudian pengelolaan lingkungan juga ada sosial di sana gitu ya. Apakah ini juga akan digunakan untuk menjawab berbagai macam tantangan pasar global, Pak? Betul. Sekarang kan kita tahu ya, ada isu-isu ya, masih juga terus nih, ada isu deforestasi, kelapa sawit sebagai perusak hutan, kemudian ada isu HAM juga di sana, ada isu pekerja anak dan lain-lain ya. Apakah juga melalui ISPO ini pemerintah berusaha menjawab itu ke pasar global ya, atau isu-isu tadi, Pak? Betul sekali. Jadi isu yang sekarang muncul di industri kelapa sawit ini, pertama adalah isu deforestasi. Bahwa dikatakan sawit kita ini salah satu penyebab deforestasi di tropis di Indonesia. Kemudian juga isu HAM, karena disebutkan mengerjakan anak di bawah umur. Kemudian juga Merampas ulayat. Isu sosial lainnya adalah mengganggu lingkungan di masyarakat, Livelihood di masyarakat. Kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah isu keanekaragaman hayati, Biodiversity. bahwa dengan adanya kelapa sawit ini terjadi penurunan keanekaragaman hayati di lingkungan kelapa sawit. Sebenarnya itu juga tidak sepenuhnya benar, ya, karena memang kalau ingin kita membandingkan dalam konteks keanekaragaman hayati, memang nggak bisa kita bandingkan keanekaragaman hayati di hutan dengan keanekaragaman hayati di tanaman sawit, Kebun ya. di kebun. Sawit. Tapi juga pasti akan terjadi perubahan karena perubahan lingkungan, ya. Pasti juga keanekaragaman hayati akan berubah. Tapi tidak berarti di kebun kelapa sawit tidak ada keanekaragaman hayati yang harus dipertahankan. Ada karena satwa di situ juga. ada satwa, ada Sumber air. ada tumbuhan yang eksotis, eksotik di situ, dan semua pekebun kelapa sawit itu juga dengan ISPO ini mereka diwajibkan untuk menjaga biodiversitas atau keanekaragaman hayati dan juga lingkungan yang ada di areal kebun mereka harus tetap dipertahankan. Misalnya sumber mata air, sepadan sungai, kemudian juga bahkan termasuk juga kalau di dalam area itu ada semacam pemakaman yang atau ada situs-situs budaya, situs-situs yang dijaga. Itu di dalam ISPO itu diatur. Termasuk kelerengan juga dan sebagainya. Jadi dengan mereka diwajibkan menerapkan ISPO, ini isu-isu itu bisa kita jawab.
dan bisa kita buktikan. Dan tentunya terutama kepada pasar global ini harus kita terus kita perjuangkan bahwa kita menjawab apa yang menjadi isu global, biodiversitas, deforestasi, kemudian sosial, HAM dan sebagainya. Nah, satu hal yang menarik dengan kita wajibkan ISPO pekebun ini, dengan kita target bahwa produksi CPO kita itu bisa double, bisa sampai 80-90 juta ton per tahun, kita tidak lagi akan membuka areal sawit baru. Tapi sawit petani yang porsinya tadi 40% itu yang kita naikkan produktivitasnya. Jadi tidak ada lagi ekstensifikasi. Nah, dengan tidak ada ekstensifikasi, boleh dikatakan yang isu deforestasi itu sudah tidak ada gitu. Tidak ada pembukaan lahan tidak baru. ada pembukaan lahan baru gitu. Yang ada lahan yang ada kita naikkan produktivitasnya. Kita tingkatkan kapasitas petaninya. Kemudian kita bawa petani itu menjadi petani corporate. Nah, insya Allah dengan upaya-upaya ini melalui satu regulasi ISPO tadi ini bisa kita jawab gitu. Nah, sekarang bagaimana kita membuktikan atau menunjukkan kepada dunia pasar global bahwa ini bisa kita lakukan dan sedang kita lakukan gitu. Jadi karena kita tidak bisa menepis tudingan-tudingan dari pasar konsumer atau pemain-pemain minyak nabati di pasar global ini hanya dengan mengatakan kami sudah berispo, kami sudah begini, tapi harus ada buktinya. Ada fakta di lapangan dan ada data-datanya. Itu yang harus menjadi PR kita bersama untuk kita lakukan, termasuk juga kawan-kawan yang bergerak di bidang lembaga sertifikasi ini, itu yang kita harapkan juga bersama-sama kita dengan pemerintah, LSM, kemudian pelaku usaha, mencapai target mendabelkan produksi CPO kita yang bisa kita tetap harapkan menjadi penghasil devisa terbesar untuk negara kita. Jadi memang masih ada ruang untuk intensifikasi ya Pak. Intensifikasi peningkatan produktivitas. Karena memang petani kita produktivitasnya masih rendah. Jangankan misalkan kita bandingkan dengan petani-petani atau produktivitas kebun di luar negeri ya, misalnya di Malaysia gitu. Tapi dengan tetangganya sendiri saja yang perusahaan gitu ya. Kan kebun petani ini biasanya dekat-dekat nih dengan kebun perusahaan. Itu aja produktivitasnya beda ya. Jadi kita masih punya kesempatan untuk meningkatkan produktivitas sehingga tidak ada ekstensifikasi ya. Nah, sekarang kan isu global kan lumayan kencang ini Pak. Uni Eropa khususnya ya. Terakhir itu ada kebijakan EUDR ya. Yang salah satu komoditi di dalam EUDR itu yang dibatasi yang mereka batasi perdagangannya itu adalah kelapa sawit. Selain juga kayu ya. Kalau kayu kan mungkin kita sudah punya VPA-nya ya. Kita sudah G2G dengan Uni Eropa melalui SPLK. Nah, kalau di kelapa sawit, ini strateginya seperti apa Pak untuk menjawab tantangan itu Pak? Ya, tentu yang pertama yang kita lakukan adalah mewajibkan semua pelaku internal usaha sawit ini berispo internalnya. Ya, kemudian kita tunjukkan, kita buktikan bahwa implementasi itu berjalan. Ya, sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai kalau ISPO sesuai dengan prinsip kita yang ada. Ya. Nah, dengan pembuktian tadi kita sudah punya modalitas untuk menunjukkan ke pasar global bahwa kita sudah lakukan ini. Sustainability sudah kita lakukan, ya. Dan tentunya kita untuk merubah image seseorang kepada kita tidak hanya dengan pembuktian yang ada tadi, tapi juga kita lakukan pendekatan kepada mereka. Kita aktif memberikan pencerahan kepada mereka, ini yang kami lakukan gitu. Jadi tudingan-tudingan itu tidak harus selalu kita lawan dengan against, dengan kita bertahan.
tapi kita buktikan dengan apa yang kita lakukan, sehingga kita punya bukti data, bukti fakta dan sebagainya. Itu kita sampaikan kepada mereka. Silakan dilihat. Dan saya yakin mereka juga akan melihat secara rasional, ya. Kalau memang ada bukti, ada fakta, ada data, mereka akan bisa terima itu gitu. Jadi memang di dalam konteks tudingan deforestasi, penurunan biodiversitas, pelanggaran hak asasi, itu memang suatu tantangan yang harus kita hadapi, gitu ya. Tapi dengan kita buktikan, kita sudah ada aturannya, ada referensinya untuk kita melakukan itu, kita sampaikan kepada mereka. Memang ada satu hal yang itu memang menjadi suatu keniscayaan dalam orang berdagang. Ya. Karena apa yang kita dagangkan sama kurang lebih dengan apa yang mereka perdagangkan. Betul. Dalam konteks minyak nabati. Ya, bahkan sekarang meningkat tidak hanya minyak nabati tapi juga biodiesel untuk biofuel untuk menggantikan energi fossil fuel, ya. Karena itu juga di dalam konteks perubahan iklim, penurunan emisi karbon dunia juga itu menjadi perhitungan gitu. Nah, aspek itu tidak bisa kita hindari gitu ya, karena jangankan itu, contoh satu skala kecil saja, misalnya kita ambil warteg. Warteg ada warteg Karisma, ada warteg Samudra dan bagaimana. Mereka kan bersaing, ya, karena mereka menjual atau memperdagangkan produk yang sama gitu, ya. Nah, seperti halnya juga Uni Eropa, mereka punya sunflower, punya rapeseed, punya minyak kedelai dan sebagainya, gitu ya. Memang strategi dagang tidak bisa kita hindari, gitu. Tapi kan itu bisa terjawab, kita bisa membuktikan yang tudingan yang paling besar, yang signifikan dampaknya kepada perdagangan sawit kita ke depan itu tadi, deforestasinya, pelanggaran HAM-nya, pekerjaan anak di bawah umur, penurunan biodiversitas. Nah, sekarang ada satu isu lagi yang juga mesti menjadi pertimbangan kita nanti di dalam ISPO adalah masalah climate change, ya, jejak karbon. Nanti itu, Pak. Akan kita coba kupas sedikit dalam ke situ. Sambil ngopi dulu, Pak. Jadi itu baik. Jadi itu yang harus realita yang harus kita hadapi. Jadi memang ada persaingan dagang. Artinya akhirnya nanti dengan kita juga bisa melakukan perdagangan secara fair, kita minta mereka juga turut itu akan terjadi pembagian pasar yang secara proporsional. Gitu ya. Ya, artinya kalau tadi di awal kita ngobrol soal upaya pemerintah Indonesia melalui ISPO untuk meningkatkan ya atau mengkoreksi apa yang sudah ada di industri kelapa sawit kita gitu kan. Kemudian itu kan akan menjadi narasi yang akan disampaikan dalam Forum Dagang Internasional Minyak Kelapa Sawit gitu ya. Mungkin kalau saya boleh simpulkan secara singkat, apakah PR ke depan itu adalah membangun trust ya, G2G-nya yang masih jadi PR, Kak? Menurut Bapak gimana tuh? Iya. Jadi tidak hanya G2G, G2G itu memang harus dilakukan karena kita mensinkronkan kebijakan, karena pemerintah kan peran mereka di kebijakan dan regulasi ya. Tapi juga pelaku usaha juga harus melakukan kerjasama dengan yang B2B-nya. Yang B2B-nya ya. Jadi G2G dan B2B itu juga harus dilakukan secara bersamaan juga gitu. Tentunya dengan cara yang berbeda ya. Pemerintah dengan cara bagaimana melihat kebijakan globalnya, bagaimana kita dengan Uni Eropa mengisi kebijakan global tadi. Salah satu kebijakan global tadi adalah masalah perubahan iklim yang harus kita, di samping sustainability, kita pernah ada SDGs, Sustainable Development Goals, ya, yang 13 goals tadi. Kemudian di situ juga
boleh saya katakan di situ embedded juga isu sustainability. Ya. Nah, sekarang lebih menjadi trending sekarang adalah isu climate change, ya, perubahan iklim, karena dengan perubahan iklim itu dampaknya kalau tidak semua kita bangsa di planet bumi ini bergerak, ya kita akan semua merasakan yang disebut dengan negative impact dari climate change. Sebelum ke situ Pak, sebelum ke situ, kekhawatiran di teman-teman pelaku usaha kelapa sawit ini kan dengan diterapkannya kebijakan EUDR ya, yang sudah berjalan efektif kalau nggak salah dalam bulan Mei kemarin, itu kan kekhawatirannya adalah penurunan ekspor ke Uni Eropa. Dalam pandangan Bapak yang pernah lama di Kemenko Perekonomian gitu ya, shifting market memungkinkan nggak Pak untuk teman-teman pelaku usaha? Misalnya yang tadinya ke Uni Eropa gitu ya, sekarang kita coba deh menjelang kita misalnya diterima due diligence-nya dengan Uni Eropa, ISPO kita gitu ya, kita coba dulu main ke pasar lain, misalnya ke India, Cina, atau ke Uni Emirat Arab atau seperti apa gitu Pak? Gimana Pak? Ya, saya kira bisa saja, tapi itu sifatnya temporary ya, for the time being gitu. Karena kita boleh kata kasarnya kita nggak tembus ke pasar Uni Eropa, yang merupakan seingat saya mungkin besar, ya? Mereka sekarang pasar terbesar kedua atau ketiga gitu ya. Karena 3 pasar besar utama kita itu adalah India, Uni Eropa, sama Cina. Ya. Nah, oke lah. Kita artinya kita capek juga nih urusan dengan Uni Eropa nih kan. Nah, sudah kita shifting ke pasar lain. Bisa terjadi, tapi kalau menurut perkiraan saya itu bisa sifatnya hanya temporary. Karena pada akhirnya saya yakin juga Cina maupun India mereka akan menerapkan sustainability juga yang lebih ketat ya. Dan juga termasuk masalah climate change itu yang akan mereka juga lakukan. Sehingga akhirnya at the end of the day, kita memang harus melakukan upaya menjadikan produk sawit kita itu memang produk yang memenuhi prinsip kriteria sustainability, prinsip kriteria lingkungan, kemudian yang isu-isu sosial lagi yang ditudingkan kepada kita, itu kalau menurut saya menjadi semacam feedback atau evaluasi kepada kita gitu. Ya, bagaimana kita kalau ingin lebih maju, kita harus melihat apa yang terjadi sebelumnya atau apa yang terjadi saat ini, dan bagaimana dari apa yang terjadi tadi kita lihat manfaatnya untuk kita ke depan harus seperti apa gitu. Karena kan dinamikanya ini terus bergerak, terus terjadi. Ya, tidak stagnan mereka. Kalau sudah misalnya deforestasi, biodiversity itu tidak akan berhenti di situ saja. Itu akan terus terjadi. Makanya seperti kalau kita ambil Uni Eropa, mereka terus mengeluarkan berbagai regulasi yang intinya menuntut produk-produk yang masuk ke negara mereka, 27 negara itu memang harus memenuhi kriteria-kriteria yang sebenarnya bukan kriteria mereka, tapi itu menjadi kriteria global. Yang memang kita juga kalau kita penuhi itu juga akan berdampak positif pada kita sendiri. Gitu. Meskipun tadi saya katakan memang ada politik dagang, tapi saya nggak yakin politik dagang itu yang mendrive semua kebijakan yang mereka lakukan. Gitu. Tapi ada kepentingan lebih luas yang kita juga ikut, kalau kita bisa lakukan, kita juga ikut menikmati kepentingan itu tadi. Gitu. Jadi saya kira seperti itu, sehingga tidak ada pilihan lain bagi kita, ya kita harus melakukan sesuatu. Kita harus selalu mengupdate regulasi kita, ISPO kita sesuai dengan permintaan pasar. Karena kita produsen, walaupun kita juga konsumen, kita punya potensi pasar dalam negeri yang cukup besar. Jumlah penduduk 200, mungkin pada berapa tahun ke depan kita udah mungkin bisa jadi 300 juta. Itu pasar besar. Tapi kan kita tidak cukup hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kita perlu untuk mengisi pasar luar negeri yang notabene pendapatan kalau dilihat dari kacamata perusahaan atau pelaku usaha
dengan pendapatan dari luar negeri itu jauh lebih besar. Added value-nya jauh Added value mereka lebih besar dan mereka tidak bisa ignore dengan pasar internasional. Kalau mereka ignore pasar, lama kelamaan mereka tinggal tunggu waktu, mereka akan lumpuh, akan kolaps gitu. Artinya posisinya sekarang terbalik ya. Kalau dari banyak orang melihat sertifikasi ini kok memberatkan, kok menyusah-nyusahin aja, nambah-nambahin aja. Tapi sebenarnya kesadaran itu harusnya dibalik bahwa arah dunia memang ke sana ya, Pak. Dan kita juga menjalankan sertifikasi karena memang kita juga akan mendapatkan manfaatnya. Nah, jadi kita harus lihat dengan sertifikasi tadi, kita bicara ISPO ya, karena ada skema-skema lain, ada RSPO, ada MSPO, ada ICC dan sebagainya. Tapi kita nggak bicara ke sana. Bahwa produk bersertifikasi itu bukan karena tekanan, tapi memang kebutuhan kita. Kita butuh sawit kita diakui, diterima di pasar global, termasuk tentunya pasar dalam negeri kita ya, yang sudah nggak perlu kita pertanyakan lagi. Tapi ke pasar global itu memang kebutuhan kita gitu. Artinya kita menjadikan produk sawit kita itu diterima di pasar global itu memang kebutuhan, nggak bisa kita hindari. Jadi bukan karena ditekan kita, ya. Jadi ini tolong dilihat lagi lebih baik, lebih cermat, bukan karena ditekan, tapi karena memang kita membutuhkan. Nah, kalau kita membutuhkan, kita lakukan itu tanpa ada tekanan apa-apa, tanpa paksaan apa-apa. Saya butuh untuk bisa sampai ke sana, saya akan lakukan sesuatu gitu. Tapi bukan saya harus datang ke sana karena saya dipaksa datang, tidak gitu. Cara pandangnya harus seperti itu. Gitu, ya. Ya, menarik ya Pak. Mungkin di segmen terakhir ini Pak, kita mau coba mengaitkan isu ini dengan isu yang paling heboh sekarang ini, dengan isu perubahan iklim, kemudian juga ada nilai ekonomi karbon ya, carbon trading dan lain-lain. Negara-negara di dunia kan sekarang isunya itu yang paling besar. Terakhir kalau nggak salah waktu di Bali juga isu itu yang menjadi topik utama ya. Nah, selama ini kan kelapa sawit ini kalau di Indonesia ya, kelapa sawit itu menjadi salah satu topik atau menjadi salah satu apa ya? Sektor yang dianggap ya berkontribusi besar terhadap emisi karbon dari pembukaan hutannya atau seperti apa itu ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat arahnya, pengembangan kelapa sawit pun sebenarnya berkontribusi untuk membantu penurunan karbon, mungkin di pembangunan kebunnya, atau juga lebih banyak ke merubah penggunaan energi ya, dari energi yang fosil, basisnya fosil, menjadi energi yang lebih terbarukan. Ada biofuelnya, biosolar, G30 mungkin sekarang udah sampai B berapa gitu ya. Gimana Bapak ngelihat ini Pak? Ya, betul. Jadi dalam konteks perubahan iklim, dan kita sudah menjadi sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani yang namanya Paris Agreement. Perjanjian Paris itu menjadi titik tolaknya. Walaupun sebelumnya ada yang namanya Kyoto Protocol, ada Rio dan ada beberapa protokol lain. Tapi yang sekarang menjadi acuan dunia adalah Paris Agreement. Karena di situ kalau saya tidak salah kita satu dari 196 negara yang menerima Paris Agreement. Dan itu diadopsi oleh Bapak Presiden negara Pak Jokowi di tahun 2015 di Paris. Termasuk juga 190 negara lainnya. Kemudian ditandatangani di New York tahun 2016 sebagai Menteri PLHK waktu itu. Bahwa kita menerima Paris Agreement itu. Apa sebenarnya esensi dari Paris Agreement? Bahwa itu adalah kesepakatan dunia, siapa yang sudah mengadopsi, bahkan kita meratifikasi dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2016 atau berapa saya lupa, tapi yang jelas kita adopsi dan yang paling harus kita sikapi dengan serius bahwa dengan mengadopsi dan ikut menandatangani tadi itu menjadi legally
binding. Jadi kita terikat secara hukum untuk bersama-sama bagaimana menurunkan atau menjaga kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 2 derajat Celcius atau bahkan hanya 1,5 derajat Celcius. Itu esensinya. Kemudian legally binding dan ada dibangun kerjasama dan sebagainya, ya. Dan itu dilakukan juga secara bertahap. Nah, dari situ lahirlah berbagai peraturan perundangan turunannya. Salah satunya adalah ratifikasi dengan undang-undang. Ya. Kemudian lahirlah peraturan presiden nomor yang paling baru 98 2020. Kemudian dari Perpres 98 tadi yang namanya tata laksana nilai ekonomi karbon, yang ujungnya nanti ada isu perdagangan karbonnya, berbagai peraturan menteri di tingkat sesuai sektor, karena ada 5 sektor yang terlibat untuk melakukan target tadi, penurunan emisi tadi yang dikenal dengan NDC. National Determined Contribution, atau target penurunan emisi yang ditetapkan secara nasional. 2030 yang itu ya. Untuk sampai 2030 dikenal dengan bukan NDC kita yang 29% tanpa bantuan luar negeri, 41% dengan bantuan luar negeri. Bahkan sekarang sedang berproses yang namanya ke arah second NDC. Tapi sebelum second NDC sekarang sudah, menurut kawan-kawan yang dari KLHK yang saya dengar, sudah disubmit yang namanya enhanced NDC. Enhanced NDC itu adalah NDC transisi menuju NDC yang periode kedua. Karena yang pertama tadi itu sampai 2030. Nah, karena di dalam Paris Agreement itu ditetapkan bahwa NDC itu harus terus meningkat, dan setiap 5 tahun dievaluasi dan harus terjadi peningkatan. Nah, makanya kita sudah mengsubmit kawan-kawan di Jen PPI yang nama Enhanced NDC yang dari 29 itu menjadi 31,98 dengan tanpa bantuan lagi, dan menjadi yang tadinya 41% menjadi 43% dengan kerjasama luar negeri. Itu harus kita capai sekarang setelah 2030. Nah, kelapa sawit ada di mana? Nah, kita lihat kelapa sawit itu begini. Jadi di dalam sektor di dalam Perpres 98 tadi ada 5 sektor utama yang wajib terlibat di dalam penurunan emisi tadi dengan ditetapkannya target NDC tadi. Target penurunan emisi yang ditetapkan secara nasional, jadi panjang. Tapi kita udah lebih ngomongnya NDC saja gitu ya. Itu ada sektor kehutanan dan lahan, ada sektor industri, ada sektor energi, ada limbah dan pertanian. Jadi 5. Nah, jadi dari 5 sektor ini terbagi berapa porsinya untuk penurunan emisi tadi dari 29% atau 41% tadi untuk mencapai angka itu. Memang yang terbesar itu adalah di sektor lahan dan kehutanan, itu 17,2%. Pertanian sebenarnya juga tidak terlalu banyak gitu. Tapi tentunya melalui karena sawit ini sebenarnya juga tidak benar saat ini hanya di sektor pertanian. Karena di sektor pertanian itu ketika mereka berada on farm-nya di hulu sampai CPO. Tapi berikutnya itu akan masuk ke sektor industri, sektor energi dan sebagainya dengan kita mengembangkan biodiesel. Jadi boleh kata kalau bicara kita melihat dari sawitnya, dia akan ada di beberapa sektor gitu. Nah, itu yang kita, kalau menurut saya dengan adanya ISPO yang sekarang ini, saya mempunyai pemikiran bahwa sawit itu tidak hanya bicara sustainability dengan ISPO tadi, tapi juga bagaimana kita memperhitungkan jejak karbon dari produk sawit kita ini, ya.
Karena ada peluang-peluang yang cukup besar bisa dimainkan oleh produk sawit, komoditi sawit ini di dalam penurunan emisi gas rumah kaca tadi. Iya. Ya, misalnya kita tahu adanya ketika suatu TBS diolah menjadi CPO, itu Iya. akan tidak bisa dihindari akan muncul yang namanya POME, palm oil mill effluents, Iya. cairan yang dikeluarkan dari proses pengolahan TBS menjadi CPO. Iya. Dan itu menurut para ahli punya kandungan metan yang tinggi, gas metan. Nah, gas metan ini termasuk salah satu dari 6 gas rumah kaca yang Ya. menyebabkan Perubahan iklim atau Ya. pemanasan global menjadi perubahan iklim di planet bumi kita ini. Nah, itu bisa dilakukan oleh pelaku usaha sawit diturunkan. dengan menangkap supaya gas metan ini Tidak lepas menjadi emitter ke atmosfer. Iya. Karena menurut para ahli juga yang dikatakan bahwa daya rusak gas rumah kaca dari gas metan ini bisa Paling sampai 30 atau berapa kali dari karbon CO2, monoksida. karbon monoksida. Nah, bayangkan seperti itu. Iya, Jadi kalau industri sawit ini sudah bisa juga mengolah pomenya, menangkap dan tidak bisa lepas ke juga udara. dijadikan sebagai energi terbarukan. Iya. Itu juga sudah sangat membantu menurunkan emisi. Kemudian juga yang ditudingkan oleh global market kepada sawit adalah yang terkait dengan emisi adalah selalu mereka mengaitkan industri sawit ini dengan kebakaran hutan dan lahan, dan juga kerusakan di lahan gambut. Ya. Atau pada saat yang sama di lahan gambut tadi terjadi kebakaran. Nah, itu akan menjadi emitter terbesar di planet bumi, emisi gas rumah kaca yang sangat tinggi. Ya. Nah, itu kalau ini kita masukkan isu perubahan iklim dalam ISPO kita ke depan, ini akan sangat bermakna sekali dalam menunjukkan bahwa sawit kita ini memang sawit yang betul-betul hijau dan sudah menerapkan prinsip kelestarian, sustainability, dan bahkan bisa menghasilkan produk sawit yang selalu kita harapkan dengan jejak karbon yang rendah. Nah, ini akan menjadi suatu hal yang sangat positif sekali. Nah, di samping itu, kalau kita bicara tentang perubahan iklim atau emisi gas rumah kaca, itu ada dua hal. Pertama adalah yang disebut dengan penurunan emisi atau emission reduction, dengan kita mengurangi kegiatan-kegiatan di industri sawit yang menyebabkan pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer. Tapi ada juga yang disebut dengan carbon removal. Carbon removal itu artinya dengan industri sawit, terutama di kebun, itu bisa merosot atau sequester, menarik CO2, akumulasi gas rumah kaca CO2 yang ada di atmosfer. Nah, ini kita secara sederhana ketika kita masih di SMP, SMA kita belajar fotosintesa. Proses itu yang terjadi. Nah, jadi di sawit sendiri itu bisa melakukan pengurangan emisi dengan cara emisi emission reduction, dengan kita kelola POME yang tidak bisa kita hindari akan terjadi. POME kemudian mencegah kebakaran, mencegah kerusakan gambut yang biasanya ini ditemani dengan kejadian kebakaran biasanya kalau udah gambut. Nah, kemudian dengan tanaman, apalagi tanaman yang baru bertumbuh, itu akan punya daya carbon removalnya atau penarikan konsentrasi gas rumah kaca yang cukup tinggi. Artinya meningkatkan carbon stock dan kita simpan. Disimpan. Nah, itulah kalau menurut saya ke depan kita juga harus bisa mulai, bahkan bukan bisa mulai, harus sudah mulai memasukkan itu aspek bagaimana kita melakukan mitigasi perubahan iklim ini, dampak perubahan iklim ini dengan industri sawit.
Dan itu diatur di dalam sistem sertifikasi sawit berkelanjutan yang tadi ISPO. Itu angan-angan saya yang saya karena waktu saya di pemerintah udah selesai, saya hanya bisa bicara dari luar dan memberikan masukan kepada kawan-kawan yang masih ada di lingkaran pemerintah dan notabene sebagai regulator. Artinya kalau cita-cita ideal itu bisa kita capai gitu ya, luasan kita tidak tambah lagi karena kebijakan moratorium dan lain-lain gitu ya, produktivitas kita tingkatkan dan kita jamin sustainability-nya melalui tools ISPO, kemudian kita juga bisa membantu climate change dengan cara meningkatkan serapan karbon di kebun sawit dan menurunkan emisinya melalui teknologi-teknologi. Ada titik mungkin ya di mana industri kelapa sawit ini nol emisi mungkin ya Pak ya, karena saya lihat juga kontribusi mereka listrik sekarang mereka produksi sendiri ya kalau nggak salah ya. Jadi begini, ini masuk di dalam kerangka framework jangka panjang kita, itu 2060 yang sudah terlakukan 2060 yang namanya LTR CCR, jadi singkatan itu. Long term LTS CCR. Apa itu Pak? Jadi long term strategi climate change regulation, climate resilience. Oh climate. Oke. Jadi, di dalam kembali sedikit saya singgung lagi ke masalah perubahan iklim tadi. Ada 2 track mengecilkan dampak negatif perubahan iklim. Perubahan iklim ini tidak bisa diberhentikan, dia akan terus berjalan, tapi kita bisa menghambat. Ada 2 track yang disebut dengan mitigasi. Mitigasi itu kita mengurangi kemungkinan terjadinya kegiatan ekonomi atau kegiatan manusia yang menyebabkan emisi gas rumah kaca. Tapi kalau adaptasi, kita bagaimana bisa tetap survive dalam kondisi perubahan iklim yang akan terus terjadi, tapi dengan perlambatan. Kita lakukan mitigasinya, kita mengurangi. Saya baca satu buku cukup menarik. Apa bedanya secara prinsip mitigasi dan adaptasi? Ini si penulis memberikan satu contoh yang sangat sederhana tapi kena. Apa itu Pak? Jadi begini, kita di ruang AC. Kita ada di ruang AC. Terus kita kedinginan. Karena AC-nya terlalu rendah suhunya. Kalau kita biarkan, kita akan terganggu kesehatan kita, kedinginan. Kita nggak bisa beraktivitas. Padahal hampir sebagian besar kita beraktivitas di ruang AC. Kalau indoor. Kalau outdoor lain lagi. Nah, mitigasi tadi diibaratkan kita menurunkan temperatur AC itu. Naikin temperaturnya. Temperatur dinaikin, dari yang dikurangi. Misal pada saat itu 18 derajat. 18. Kita naikin jadi 22 gitu ya. Jadi 2. Jadi nyaman. Itu mitigasi. Nah, kalau adaptasi itu tidak menurunkan, tidak menaikkan suhu, tapi kita pakai jaket. Nah, itu secara prinsip, secara filosofi bedanya mitigasi dan adaptasi. Tapi yang sekarang banyak kita lakukan adalah mitigasinya. Kita mengurangi aktivitas atau kegiatan manusia, notabene kegiatan ekonomi untuk mengurangi dampak pelepasan emisi. Nah, tadi kembali kepada LTS CCR tadi, itu akan suatu kerangka jangka panjang yang ingin kita capai. Akhirnya kita akan sampai kepada net zero emission. Jadi tadi saya koreksi sedikit, kita tidak akan bisa menolkan emisi. Tapi kita bisa net zero-nya bisa dilakukan. Seimbang nih. Nah, artinya di satu pihak kita tetap beremisi, tapi di sisi lain kita menurunkan emisi tadi. Sehingga balance-nya ada 0. Itu yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2060 atau paling cepat 2050. Itu ke depan. Nah, satu hal lagi, kembali kepada sawit, kalau kita sudah masukkan isu climate change di dalam sistem sertifikasi kita atau ISPO kita,
atau kebijakan sawit kita akan mendapat manfaat yang namanya green label, itu minimal. Green label untuk produk. Untuk produk, Ya. bahwa dengan bisa kita buktikan produk sawit kita, TBS kita, CPO kita, dan turunan kita itu jejak karbon rendah, kita bisa mendapatkan atribut Ya. sebagai green label, ya, Premium price ujungnya. bisa ke sana. Ya. Kemudian yang harus kita sikapi lagi sekarang, ada yang nantinya sedang berproses nih sekarang. Ini kembali lagi, memang kalau dibilang biang kerok ini Eropa. Tapi kita juga harus bisa lihat Uni Eropa ini di salah satu trending setter. Ya. Jadi membuat tren dunia itu Uni mereka. Eropa ya, kiblatnya ke sana. Kiblatnya ke sana. Ya. Nah, mereka sedang memproses yang namanya Carbon Border Adjustment Mechanism. Oke. Jadi mekanisme karbon lintas batas negara. Ya. Apa itu sebetulnya? Mereka akan memberlakukan, saya dengar sedang proses di samping tadi yang EUDR, EUDR. kemudian juga EU Green Deal, Ya. kemudian juga ada lagi Sustainable Corporate Sustainable Due Diligence. Juga sedang berproses itu di Uni Eropa lagi nih, memang dia gitu. Tapi kita jangan lihat negatifnya, tapi kita lihat positifnya apa kepada kita. Nah, kembali yang saya katakan tadi, cross border carbon border adjustment mechanism, ya. Bahwa nantinya ketika ini berlaku, itu termasuk produk sawit kita, bahkan kedelai, kayu dan sebagainya akan berlaku itu. Artinya apa? Semua produk-produk kayu, produk dari komoditi kita ini, kita bisa harui lah. Nantinya ke sawit kita masuk ke Uni Eropa, diimpor oleh importir di sana. Begitu mereka lihat, mereka cek karbon footprintnya, ternyata tidak masuk dengan standar karbon mereka. Karbonnya mereka. Kita dikenakan pajak karbon. Pajak karbon arti begini, mereka tidak mengenakan langsung ke kita, tapi mereka kenakan kepada importir dari produk sawit kita. Iya, tetap saja nanti kan. Nah, mereka akan paksa importir sawit kita membeli karbon kredit yang mereka keluarkan. Iya. Karena mereka, tadi saya lupa, ada target jangka panjang yang ingin mereka lakukan adalah climate neutral, European climate neutral 2050. Sama dengan kita kayak net zero. Net zero. Itu mereka udah canangkan itu. 2050. Jadi semua produk yang dari sumber daya alam, terutama yang masuk ke Uni Eropa di 2050 harus sudah menjadikan atmosfer di Uni Eropa bebas karbon, netral. Gitu. Net zero tadi, ya. Modelnya mirip-mirip. Netral, model dikaitkan net zero. Nah, itu yang akan mereka berlakukan. Jadi, misal produk kayu kita, misal dari katakan dari salah satu provinsi, ambillah Riau gitu. Iya. Diimpor ke sana, CPO-nya kirim ke sana. Kemudian importer itu mereka cek produk kita, dan ternyata karbon footprintnya masih tinggi, tidak sesuai dengan standar mereka kenakan pajak karbon secara tanda petik. Artinya produk tadi, si impor tadi harus membeli karbon kredit yang mereka keluarkan. Artinya apa? Biaya karbon pajak karbon sampai di sana akan bertambah. Importir nggak mau rugi. Nah, ini akan dia harga kita dong ditekan ke produser. Dia akan turunkan harga mereka. Kita akan terdampak. Terdampak itu untuk globalnya, luarnya. Dalamnya, sepanjang saya tahu, Menteri Keuangan sedang mengeluarkan aturan tentang pajak karbon. Sama hampir mirip dengan yang carbon tax yang dilakukan oleh Indonesia. Nah, itu menjadi tantangan bagi kita, bagi pelaku usaha sawit, baik petani maupun perusahaan sawit. Bagaimana kita berharap bahwa regulasi tentang sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan ini juga bisa mulai melihat isu climate change tadi di dalam ke depan, bagaimana kita memformulasikan SPO ini gitu. Iya, benar ya Pak. Karena tidak bisa dihindari. Dia bisa dihindari. Pasti akan sampai situ ya. Ya bisa dihindari, sebenarnya katanya mungkin sementara. Oke, kita nggak bisa masuk ke pasar Eropa. Geser dulu nih ke India.
sebagai negara pasar terbesar kita, atau ke Cina. Tapi pada waktunya mereka juga akan mulai berbicara seperti itu. Atau mereka malah menjadi negara yang akan menjual produknya ke Uni Eropa juga. Tetap aja nanti harga produk kita jadi turun kan? Produk kita turun karena mereka akan klaim bahwa saya sudah membiayai untuk sawit Indonesia yang belum memenuhi kriteria jejak karbonnya yang rendah. Dia kenakan, nanti dia jual lagi ke Uni Eropa, dia mendapat keuntungan lebih besar. Iya. Menarik ya Pak, obrolannya harusnya lebih panjang Pak. Tapi barangkali di lain kesempatan kita bisa ngobrol lebih banyak Pak. Terima kasih Pak Willy. Kita sudah berbicara banyak terkait dengan isu kelapa sawit di dalam negeri, kemudian isu globalnya, upaya pemerintah melalui ISPO itu seperti apa tujuannya. Kemudian tadi ada kontribusi yang berkaitan dengan target global, penurunan emisi gas rumah kaca, dan mau tidak mau, senang tidak senang, suka tidak suka, Indonesia harus melakukan. Jadi jangan sampai kita merasa kita yang dipaksa-paksa oleh negara atau oleh negara buyer, tapi memang pola pikirnya harus dibalik bahwa itu adalah kebutuhan kita. Jadi kita harus mulai mengarah ke sana agar sumber ekonomi kita yang berasal dari kelapa sawit ini bisa sustain dan tetap mendapat tempat di pasar global. Artinya kalau kita sudah berpola pikir bahwa ini kebutuhan kita, ya kita lakukan. Tapi kalau itu memang dirasakan sebagai tekanan, ya kita masih bisa mencoba menghindar dari tekanan itu. Sampai kapan tapi sampai kapan. Tapi kalau itu kita tanamkan di dalam diri kita, ini kebutuhan saya, ya saya akan lakukan dengan senang hati. Dengan senang hati, tidak ada kepaksaan gitu. Itu mungkin yang penutupnya yang saya cukup perlu kita publikasikan. Terima kasih Pak Willy, teman-teman semua. Itu tadi diskusi saya dengan Pak Willy. Sampai ketemu di episode yang lain.